Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى والدينا وأولادنا وتلاميذنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا بأن الله سبحانه وتعالى يباركنا في هذا المجلس وأن الله يفتح قلوبنا كفتوح العارفين وينور قلوبنا بنور هدي اليقين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشرح وصل فروهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ikhwatal iman dimuliakan Allah, para masyayikh, para ustaz, imam masjid, para pengurus, para jamaah dimuliakan Allah, hadirin hadirat dimuliakan Allah, saudara-saudara dimanapun berada. Kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis kebaikan yang alhamdulillah pada hari ini kita dimasukkan Allah, disampaikan Allah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Rajab yang terlewat dipenuhi dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kebaikan ini, diistiqamahkan kita dalam kebaikan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu nasihat, satu pelajaran, satu i'tibar yang menjadi bahan bagi saya, bagi al-faqir dan kita semua. Nasihat yang telah disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaih artinya nasihat, al-ibad artinya para hamba, artinya nasihat-nasihat untuk para hamba, dan kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ini di dalam kitab Nasaihul Ibad dinyatakan bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul khamisah, dan makalah atau nasihat yang kelima yang berisikan 7 poin, 7 butir pesan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Su'ila Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu ma athqalu minas sama' wa ma awsa'u minal ard wa ma aghna minal bahri wa ma ashaddu minal hajari wa ma aharru minan nari wa ma abradu minaz zamhariri wa ma amarru minas summi. Nasihat yang kelima telah ditanya. Siapa yang ditanya? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah.
Ketika beliau ditanya, ma athqalu minas sama, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, apakah perkara, apakah benda atau sesuatu yang lebih berat daripada langit? Wa ma awsa'u minal ard, dan hal apakah yang lebih luas daripada bumi? Wa ma aghna minal bahri, dan perkara atau sesuatu apakah atau hal apakah yang dia jauh lebih kaya daripada lautan? Wa ma ashaddu minal hajari, dan apakah hal yang perkara atau sesuatu yang lebih keras daripada batu? Wa ma aharru minan nar, dan hal apakah perkara apa yang jauh lebih panas dibandingkan dengan api? Wa ma abradu minaz zamhariri, dan hal apa yang jauh lebih dingin, bekunya luar biasa daripada zamharir. Dikatakan zamharir ini salah satu nama di neraka. Wa ma amarru minas summi, dan apa hal yang lebih berat, lebih pahit dibandingkan dengan racun? Maka waqala Aliun, maka menjawab Sayyidina Ali karramallahu taala wa radhiyallahu taala anhu, beliau menjawab, al-buhtanu iftira'ul kadhibi wal qadhafi 'alal bil batili 'alal baraya ayil khalaiqi athqalu minas sama. Yang beliau menyatakan bahwa menuduhkan kebohongan atau menuduh seseorang dia ternyata berzina sementara dia tak berzina, dan menuduhnya dengan cara yang sesat, dengan cara yang salah, 'alal baraya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, athqalu minas sama, maka perkara tersebut jauh lebih berat daripada langit itu sendiri. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam riwayat yang sebagaimana kita tahu, beliau adalah hal atau orang yang dijadikan pintu gerbang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali adalah orang yang menjadi perlambangan ilmu lahir maupun batin. Maka Sayyidina Ali, banyak sekali kalam beliau dan banyak sekali nasihat-nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan untuk beliau, kemudian diterima oleh anak keturunan beliau, kemudian sampai kepada kita. Salah satunya ada satu kitab kecil kitabnya, tapi luas sekali pembahasannya, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Itu biasanya diawali dengan kata ya Ali usika atau ausautuka, segala macam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, Sayyidina Ali adalah menantu, sepupu, khalifah, kemudian orang yang menggantikan Rasulullah dikala beliau hijrah, manusia yang mulia yang Allah pilih untuk kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ketika Allah memilihkan jodoh untuk anak Rasulullah, Allah yang sengaja memberitahukan kepada Rasulullah, ini bukan pilihan yang main-main, pasti pilihan yang tepat. Maka Sayyidina Ali itu kemudian ketika dalam banyak kitab, dalam banyak riwayat, banyak memberikan nasihat, ya imma nasihat itu beliau sampaikan, ya imma beliau itu ditanya. Maka dalam konteks ini beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ditanya, wahai Ali, perkara apa yang jauh lebih berat daripada langit? Artinya langit ini sesuatu yang berat. Bagaimana berat? Karena topangannya luar biasa. Artinya dalam bahasa sederhananya, kalau langit ini sangat berat, pasti sangat berat. Tapi ini orang bertanya, wahai Ali, hal apakah yang jauh lebih berat daripada langit? Apa jawaban beliau? Perkara yang jauh lebih berat daripada langit adalah ketika seseorang menuduh orang lain, apakah dia berdusta, apakah orang lain itu melakukan tindak maksiat, wabil khusus dia melakukan zina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini perkara jauh lebih berat daripada langit yang 7 lapis. Mengapa? Karena dampak dari tuduhan tersebut, maka itu akan menjadikan seseorang tertuduh.
Maka kita lihat ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak yang terjadi adalah banyak orang-orang yang mazlum, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang kemudian karakternya dibunuh, kemudian namanya tercoreng. Gara-gara apa? Gara-gara tuduhan. Atau ada orang yang menggiring opini seseorang melakukan atau tak melakukan sesuatu. Maka di era di akhir zaman seperti ini, di mana berita amat sangat mudah sekali untuk disebarkan atau bahkan dibuat-buat. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini agak melenceng dikit dulu. Kemarin kan kita banyak berseliweran tuh. Hari ini hari terakhir bulan Rajab, ini awal Sya'ban. Siapa yang kasih tahu maka dibebaskan neraka, wallahu alam. Sepanjang yang kita belajar belum ada hadis seperti ini. Kalau tidak nemu baik kami, tidak tahu. Ya, cuman maksudnya kalau tidak tahu diam ke baik. Jangan kemudian dalam sabda Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami' atau kama qala Rasul. Cukup seseorang itu dianggap sebagai orang yang berdusta ketika dia membicarakan, menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Segala berita masuk di HP, di-share. Tujuannya baik, pasti baik. Tidak ada orang-orang, ini biasanya orang-orang majamaah ini. Maksudnya dia di majelis, dia di masjid, sering ikut taklim. Tapi juga di samping niatan yang baik, kita harus selektif. Dikatakan para guru, ketika kita tak tahu kepastiannya, maka cukup ditahan dulu sama kita. Karena kalaupun dia baik, tapi ternyata tidak mendasar, takutnya kita kena dalam satu bab namanya iftira' 'alan nabi. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, ya buatlah dia lapak di surga, apa di neraka, naudzubillah. Buatlah dia, siapkan lapak di neraka. Artinya orang yang Nabi bersabda, itu kan namanya Nabi ini, sementara beliau tak bersabda. Secara ilmiah atau kita tak punya sanadnya, kita tak punya ijazahnya, kita tak bertanya kepada ahlinya, cukup kita baca terus kita share tanpa kita cross check lagi, maka takutnya kita masuk dalam orang-orang yang iftira, orang-orang yang membuat-buat, orang-orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tujuannya baik, tapi kalau ternyata itu hadis dibuat-buat, hadis palsu, ya dosanya besar. Ikhwan dimuliakan Allah. Itu baru hal yang niatannya baik nih. Bagaimana perkara ada orang yang kemudian rela disumpah, misalnya ini mushaf atas nama itu, terus dia kemudian, ini yang terjadi beberapa tahun yang silam, seorang wanita dengan hebat sekali, dengan berani lantang, bahwa Sayyidil Habib Rizik bin Syihab dinyatakan dia berzina segala macam. Zina ikhwan dalam Islam, bahkan ulama masih melihat kalau dia satu orang pun belum diterima persaksiannya, harus ada 4 saksi. Artinya apa? Berat sekali. Maka bahkan dikatakan dalam salah satu kaidah bermuamalah, ketika engkau, ini wallahu alam apakah kemudian kaidah ini masih relevan di kita di Indonesia atau di akhir zaman ini. Bahkan ketika kita lihat ada seorang laki-laki berjalan dengan seorang perempuan, kemudian maka al-aslu fil muamalah, bahwa asalnya muamalah bahwa orang itu harus dikatakan, oh mungkin ini kakaknya, mungkin ini ibunya, mungkin dia mahramnya, mungkin istrinya, segala macam. Supaya kenapa? Supaya kita terlepas dari dosa ini, supaya kita terlepas dari dosa menuduh seseorang yang baik-baik berzina. Kan saya pernah ceritakan bagaimana di zaman Sayyidina siapa? Al-Imam Malik, seorang wanita yang memandikan jenazah, dituduh dia wanita yang baik-baik itu, yang dia selama mandikan dia tuduh, dasar kau, maaf, perempuan nakal, tukang zina segala macam. Apa hasilnya? Sang perempuan ini tangannya lekat di jenazah toh. Kemudian kata Imam Malik, akhirnya banyak orang nanya-nanya bagaimana caranya, apakah tangannya dipotong ataukah dikuliti kulit jenazah tersebut supaya tangannya lepas. Kemudian dipanggil Imam Malik, oleh Imam Malik pukul dia 80 kali pukulan. Ketika pukulan yang 79 dipukul pukulan yang ke-80, lepas itu tangan. Kata mereka, wahai Imam Malik, kok bisa seperti itu? Kelihatannya, kata beliau, saya yakin bahwa dia adalah wanita
yang menuduh wanita ini dia berbuat zina. Maka orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, dia tidak punya saksi, pukul dia 80 kali pukulan. Dan setelah itu omongannya, syahadahnya, persaksiannya tidak usah diterima sampai dia mati. Karena dia telah melanggar, menuduh karakter wanita yang baik-baik, melakukan dosa yang besar, yang dosa itu kalau dia ghairu muhsan dipukul atau diasingkan, kalau dia muhsan dirajam sampai mati. Bayangkan ikhwan, kalau ternyata terapan hukum syariat terjadi di satu negara, misalnya di Saudi ketika masih menerapkan misalnya, oh saya lihat dia berzina karena ada kebencian atau dibayar segala macam. Ini wanita yang zina muhsan, artinya dia sudah nikah terus zina, kemudian diputuskan oleh mahkamah, oleh qadhi, oleh hakim, dia berzina. Gara-gara persaksian ada orang menyaksikan itu, katanya kami menyaksikan dengan mata kepalaku. Ini wanita siap-siap hilang nyawa ikhwan. Dirajam sampai mati. Bapak tahu rajam apa? Rajam itu ambil batu. Dalam kaidah fikih rajam itu bukan seperti ini. Rajam itu diangkat tangan seperti itu. Bayangkan ditanam dia sampai kepala sampai mati, dirajam sampai mati. Atau diikat dirajam sampai mati. Hilang nyawa, belum lagi nama baik. Dosa lidah ini, na'udzubillah. Maka banyak ayat dalam setiap amalan Rajab, Sya'ban, Ramadan disuruh istighfar, disuruh salawat, disuruh tilawah, yaitu kaitan supaya lidah kita ini tidak macam-macam salah satunya. Karena orang yang menuduh berdusta atas orang lain, bohong atas orang lain, atau bahkan menuduh orang lain melakukan tindak kesesatan, na'udzubillah. Hati-hati ini. Menuduh bahwa orang lain dusta, menuduh orang lain pelaku maksiat, menuduh orang lain zina, atau menuduh orang lain melakukan satu bentuk kesesatan, atau na'udzubillah kemudian melakukan sesuatu yang sesat katanya, kemudian bahkan berani menyatakan bahwa fulan bin fulan di neraka. Hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang menuduh orang lain, di mata Allah itu orang tak terbukti, maka tuduhan itu Allah kembalikan pada orang yang menuduh yang pertama. Menuduh melakukan kemungkaran atas nama ini, atas nama itu, dengan pemahaman yang mereka yang keliru atau salah, siap-siap tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia apa balasannya? Hati keras, pasti keras, Pak. Orang yang suka menuduh orang lain itu pasti hatinya keras, dan makin dihitam legamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melakukan sesuatu yang hanya Allah berhak, orang ini, wah ini pelaku ini neraka atau tidak, hanya Allah yang punya hak. Mata zahir kita ini mana pacak memastikan. Makanya para ulama dengan sudang ilmu yang luar biasa, mereka menyatakan dalam kitab apapun akhirnya apa? Allahu a'lam bissawab. Itu Pak. Ini pasti nyatakan orang sesat, naudzubillah, naudzubillah. Yang pertama, bahwa perkara yang lebih berat daripada langit, artinya dosanya atau apapun itu lebih hebat lagi, itu adalah ketika dia menuduh orang lain melakukan dusta atau kebohongan atau kemaksiatan, atau seseorang ternyata di mata syariat katanya melakukan zina, na'udzubillah. Kemudian selanjutnya ketika ditanya apa perkara yang lebih luas daripada bumi, maka beliau menyatakan wal haqqu ay al hukmul mutabaqu lil waqi', atau al hukmul mutabiqu lil waqi' awsa'u minal ard min masyriqiha ila maghribiha. Kemudian ketika beliau ditanya, wahai Sayyidina Ali, apa perkara yang dia jauh lebih luas daripada bumi? Nak diukur bumi dari timur ke barat, maka kemudian ketika ditanya apa hal yang lebih luas daripada hal tersebut, maka beliau menyatakan kebenaran atau hukum yang diterapkan yang sesuai dengan kenyataan, dengan tuntutan hukum itu, maka itu jauh lebih luas daripada bumi itu sendiri. Maknanya ikhwan, maknanya orang yang melakukan hukum kebaikan atau orang yang menetapkan hukum, hidupnya itu akan luas, tidak sempit. Lihat para pelaku koruptor, tidak katik Pak, yang dia itu kalau dia normal ya, ketawa-ketawa terus
selfie, dia bangga ngajak anaknya, saya masuk penjara, nggak ada. Yang ada tuh pasti nutup muka, nggak pakai jilbab. Yang hebatnya pula setiap pelaku dia muslimah pas di sidang pakai jilbab, kepala nggak usah. Pas melakukan dosa tak jilbab segala macam, takutnya jadi tameng syariat baik. Para pelaku dosa ketika mereka melakukan dosa, maka hidup mereka akan sempit, terutama pada aspek hukum. Kita nih Pak, bangun pagi, alhamdulillah nyaman, entah apapun yang kita lakukan bangun pagi. Hidup kita nyaman karena kita ini tidak kasus Pak. Karena kita kata kasus. Coba kalau kita ada kasus Pak, makan tidak lemak, hidup terasa sempit. Fulan bin Fulan terbukti bersalah, siap-siap Pak, tiduknya tidak nyenyak. Nak keluar pasti menpacak, kalau bisa itu mobil itu Ray-Ban-nya semuanya hitam 100% bila perlu, supaya orang tak melihat. Lihat dunia yang luas ini terasa sempit. Apakah bagi dirinya saja? Lihat pada pelaku lihat anak-anaknya, malu Pak, bahwa dunia ini dimanapun terasa nggak enak. Maka dalam salah satu riwayat ada 3 orang sahabat, ya mereka ini kan termasuk sahabat yang kala itu termakan provokasinya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum hatta la malja'a minallahi illa ilaih. Dan terhadap 3 orang yang mereka tak ikut jihad fi sabilillah. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah ibnu Rabi'. Ini 3 orang yang saat itu ketika Rasulullah berangkat jihad fi sabilillah, sahabat semua berangkat. Madinah tuh sepi. Kemudian 3 orang ini termakan rayuan ya Abdullah bin Ubay bin Salul, rombongan-rombongan gembong-gembong munafik itu. La'anahumullah, qabbahahumullah. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Akhirnya mereka selesai pulang. Maka ketika mereka kemudian dari awal sudah merasa bersalah, ketemu Rasulullah tuh membasuh kita, tidak diinjak muka. Mereka salam, kata Rasulullah, kalau 3 orang ini ucapan salam gak usah balas. Kalau mereka ada, maka itu palingkan wajah kalian. Mereka disangsi secara sosial. 3 orang ini menangis pagi, siang, malam Pak. Datang ke Rasulullah, tidak diajak ngomong. Padahal Rasulullah kita tahu bagaimana ramah tamahnya beliau. Tapi ini yang kemudian oleh Rasulullah memang Allah yang perintahkan, disangsi secara sosial. Sholat membasuh kita tidak diagui. Ketika oh ya apa kabar, kawan-kawan melengos. Sempit Pak dunia. Hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Dunia yang luas ini katakan Allah untuk 3 orang itu saat itu sangat sempit. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan dan kemudian Allah turunkan sanksi. Sampai setelah itu ketika sudah berjalan sanksi sosial berapa lama, kemudian oleh Rasulullah disampaikan sanksi mereka dicabut. Wah, Masya Allah, minta ampun. Misalnya begini Pak, ada orang tak melakukan kesalahan, tertuduh, kemudian selanjutnya dia dinyatakan bebas. Oh, dunia ini langsung plong. Dunia ini langsung terang, nyaman, makan apapun terasa enak. Karena kenapa? Karena hidup terasa luas. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, hidup kita ini bisa ngaji nyaman, bisa berore, bisa bercanda, bisa ketemu, bisa kumpul, bisa ikut ini, bisa ikut itu. Karena kita ini menetapkan hukum, menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka orang tersebut hidup nih kalau jujur, kalau baik, aman Pak. Mungkin tidak berduit, mungkin tak seberuntung orang banyak pada aspek harta. Tapi ternyata ketika kita tidak melakukan kesalahan, ya ngapain kita takut? Kita jalan keluar nggak perlu pakai kacamata hitam, nggak perlu pakai topi, nggak perlu pakai topeng. Kenapa? Nggak perlu pakai masker. Kenapa? Ya karena ngapain saya takut? Lah kok saya tidak melakukan apa-apa kok. Tapi orang kalau sudah salah, anggaplah ternyata dia tak ketahuan melakukan kesalahan. Misalnya tindak pencurian, gelisah itu. Kenapa? Hidupnya terasa sempit. Maka sesuatu yang ditetapkan sesuai dengan hukumnya, maka ini akan mendatangkan keluasan hati.
Dan itu yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa ketika beliau dalam riwayat dalam salah satu kitab, Al-Kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ketika beliau di Baitul Maqdis ke Palestina, kemudian beliau di bawah rindangnya pohon, ya ngantuk, tidur, bentangkan sorban, kemudian ambil batu pipih itu dibersih-bersih, tidur, tertidur beliau dengan sangat nyenyaknya di siang hari tanpa pengawal. Maka Raja Romawi satu ngelihat, ya wahai Tuan, dikala aku mau tidur masuk istana dikawal dengan pengawal pilihan, dengan permadani yang paling enak, paling nyaman, tak bisa tidur. Anda bisa tidur seperti ini apa? Adilta fa aminta fa nimta, kata ini raja. Raja dia dewek, dia sadar, wahai Sayyidina Umar, wahai Tuan, Anda telah berlaku adil, artinya Anda telah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya ini dikasih, hak rakyat diberikan, kemudian mana yang wajib diberikan. Maka semua hak dalam riwayat kita lihat bagaimana Sayyidina Umar dalam mengayomi semua rakyatnya. Maka kata ini raja, adil tak, engkau telah berlaku adil. Fa aminta, maka engkau merasakan keamanan, kenyamanan. Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah harus dikawal dengan pengawalan dalam sejarah para raja, dikawal berapa lapis. Bagaimana kita lihat orang-orang terdahulu dikawal dari lapisan luar dulu, kemudian setelah lapisan luar agak masuk lapisan dalam, sudah ring satu ada pengawal pribadi. Itu biasanya kalau zaman dahulu kanuragannya paling tinggi, tapi ternyata tidak, ini jalan paling orang satu. Itu pun apa? Untuk asisten beliau mencatat-catat mana yang hak-hak perlu diberikan, dicatat, balik ke Baitul Mal, kemudian yang barang yang harus dibutuhkan itu dipanggul sendiri sama beliau, Sayyidina Umar. Maka kata beliau, setelah engkau melakukan keadilan, menetapkan hukum sesuai dengan hukumnya, maka engkau bisa merasa aman, fanimta, maka engkau bisa tidur. Jadi kita ini yang pacak-pacak tidur ini sandaran hidup kah? Sambil selonjoran, sambil zikir pacak tidur ngapo? Karena kita ini dang dak bekasus, ikhwan. Karena kita hidup tuh jujur lempeng-lempeng baik. Tapi hidup kalau banyak trik, siap-siap sempit hidupnya. Ini digeser, itu digeser, yang pucuk dijilat, bawah diinjak, selesai. Ya. Berikutnya kata beliau, wa qalbul qani'i ay radhi bil qismati aghna minal bahri. Dan kata beliau, hati orang yang qanaah, yaitu orang yang ridha dengan pembagian, artinya atas ridha atas sebagian yang Allah tetapkan atasnya, aghna minal bahr, jauh lebih kaya daripada lautan atau samudra sekalipun. Masuk kita ke samudra, Masya Allah, jenis ikan pun ada, jenis makhluk, bahkan Allah dalam isyarat dalam Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa banyak sekali yang Allah ciptakan yang kalian tak tahu. Salah satunya kedalaman samudra, laut itu dengan segala biota hidupnya, dengan segala macam-macam. Intinya yang paling kaya lah, apa kekayaannya itu, faunanya itu ya memang di laut, bukan di darat. Makhluk darat ini kan berapa jenis saja, tapi makhluk laut, Masya Allah, kalau sudah ke dalam sekian, kaya sekali. Tapi ternyata ada satu hal yang bahkan lebih kaya daripada kayanya laut, apa? Qalbul qani', yaitu hatinya orang yang qanaah. Orang qanaah artinya orang yang ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, qanaahkanlah aku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa wasi'li fi dari, kemudian luaskanlah rumahku. Kemudian wa barik li fi ma ataitani, dan berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Diminta salah satunya yang penting, kita ini hati yang merasa cukup ridha dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istri, kalau istrinya qanaah, suami pasti bahagia. Kemudian anak-anak qanaah, ayah dan ibunya akan bahagia. Kemudian raja, presiden, kalau rakyatnya qanaah, aman nyaman. Masalahnya banyak yang tidak qanaah nih, merasa tidak cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Protes ini, protes itu misalnya ya.
Maka orang-orang yang kaya yang sesungguhnya terletak kepada hati. Nah, bagaimana bendanya, berapapun kuantitasnya, kalau merasa kurang, ya kurang. Tapi berapapun yang diberikan merasa cukup, ya cukup. Ternyata intinya bahwa kaya dan tidaknya seseorang itu bukan pada kuantitasnya, tapi bagaimana cara menerimanya. Ketika diberikan sekian merasa cukup, ghani. Kalau diberikan berapapun masih kurang dia, kalau tidak fakir ya miskin. Artinya orang yang tidak akan pernah merasa puas. Maka ikhwan dimuliakan Allah, sebanyak-banyaknya kandungan yang ada di lautan, tapi ada yang lebih kaya lagi, yaitu hati yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyakkan ucap alhamdulillah. Banyak-banyak nyengok ke pucuk pada aspek akhirat. Banyak-banyak kita melihat ke bawah pada aspek dunia, maka hati kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyengok bintang pasti jauh tetap tinggi, tapi ingat bahwa kaki kita tetap berpijak. Artinya bahwa yang di bawah kita juga banyak. Yang kedua, yakinkan bahwa Allah telah memberikan bagian kepada kita, itu sudah ditetapkan di akhir, di ketika bahkan kita belum dilahirkan oleh bunda kita. Artinya, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Melenceng, melewati sedikit saja dari aturannya, dari batasannya, maka kita tidak akan bisa selamat di dunia akhirat. Ini sudah banyak ceritanya. Kemudian selanjutnya, wa qalbul munafiqi asyaddu qaswatan minal hajari. A'udzubillah. Dan hatinya orang munafik jauh lebih keras daripada batu. A'adhanallahu minan nifaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari sifat munafik. Karena kenapa ikhwan? Karena orang munafik ini sudah terbiasa untuk menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Artinya hatinya sudah terbiasa untuk berdusta. Hatinya sudah terbiasa untuk mukanya munafik itu kan ada dalam bahasa Arab nafaq. Nafaq ini sebenarnya. Nafaq ini adalah kata-kata nun faqaf, menyatakan sesuatu yang punya dua wajah. Nafaq itu terowongan, ada pangkal, ada ujung. Kemudian infaq itu ada dua aspek, ada yang memberi, ada yang diberi. Kemudian munafik itu artinya ada yang orang yang punya dua wajah, menampakkan sesuatu yang tidak ada padanya. Misalnya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika ketemu dengan orang-orang beriman bersama Rasulullah, mereka bilang kami iman wahai Muhammad. Pokoknya Muhammad kaulah orang paling baik. Kami iman sama segala macam. Tapi ketika ngumpul sama orang haula al-bejatiyin itu, yang bejat-bejat itu, yang ahlul kuffar, maka menyatakan kami ini tidak sama Muhammad itu, misal mau kamu, dua wajah. Hati orang seperti itu pasti keras, Pak. Karena kenapa? Karena mereka terbiasa untuk berdusta. Dan apalagi dusta atas nama akidah. Maka orang dusta atas nama akidah, maka tidak akan pernah ada yang bisa melembutkan hatinya kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Fa innal hajara yata'atsaru bil hadid. Karena dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, karena sesungguhnya batu itu bisa terdampak oleh pukulan besi. Wa bimururil habli, ataupun dengan disayat dengan, kalau kita tuh seling. Lama-lama kalau disayat dengan itu habis juga itu batu. Kemudian selanjutnya wal matari ma'atuliz zaman. Kemudian dengan tetesan hujan, dengan tetesan air, kalau setahun dua tahun oke, tapi berpuluh-puluh tahun itu batu pacak berlobang juga, kata, bisa berlobang. Wa qalbul munafiqi bi khilafi qalbil munafiqi fa innahu la yata'atsaru bi anwa'il mawa'idh. Beda dengan hatinya orang-orang yang munafik. Beda dengan hatinya orang-orang munafik. Maka ini hati ini dikasih nasihat apapun dia tidak menggito, tak manjing, tak mempan. Yo baik, habis itu baik. Orang munafik tidak akan pernah ada kata nasihat untuk mereka, karena mereka sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya dikatakan beliau, was-sultanul jairu aharru ay ashaddu harran minan nar. Sementara berikutnya kata beliau, penguasa yang lalim itu jauh lebih panas daripada neraka. Ketika seorang pemimpin memberikan hak kepada rakyatnya, maka dingin itu negara. Dalam bahasa sederhana ini kan ini, ketika hak-hak rakyat sudah diberikan, ngapain lagi mereka mau protes? Ketika hak-hak mereka sudah dipenuhi, terutama pada aspek makan, Pak. Maka ada satu istilah, kalau istilah orang filsafat orang Jawa, kasih kenyangkan musuhmu, maka dia akan menjadi kawanmu. Itu, Pak. Kenyangkan musuhmu, maka mereka akan menjadi kawanmu. Ketika rakyat dikenyangkan, mana lagi nak protes, nak demo. Nak protes, nak demo banyak, keluar-keluar di media sosial karena lapar, Pak. Nah, hak-hak rakyat itu ketika dia dipenuhi akan nyaman, damai satu bangsa. Tapi manakala dari yang Allah amanahkan bangsa, rakyat kepada mereka, ternyata dia berlaku lalim, tak memberikan hak siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Kita tak menuju kepada satu orang, kita menuju kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, di belahan bumi manapun, tetap selama dia penguasa yang lalim, itu negara itu panas. Pacak ditahan setahun 2 tahun. Tapi rakyat kalau terus itu meledak juga. Itu satu. Yang kedua, kalau penguasanya lalim, tak sesuai dengan aturan yang mesti diberlakukan, maka akan sangat rawan konflik. Lihat, ketika rawan konflik biasanya ada hak-hak yang tak diakomodir oleh penguasa. Maka sesuatu yang bahkan jauh lebih mengerikan daripada neraka dalam aspek kebangsaan, manakala penguasa itu tak memberikan hak kepada rakyat kecil atau bahkan hak mereka dimakan, na'udzubillah, maka itu sudah neraka sebelum neraka itu. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang sampaikan. Dan pada kenyataannya betul. Negara-negara di mana hak rakyat mereka tidak diakomodir terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Merasa panas rakyat, merasa gelisah, merasa tak diberikan keadilan. Ini hakata. Kemudian selanjutnya, wal hajatu ilal laimi ay talabul hajati minasyahih an-nafsu wad danil asl abradu minaz zamharir. Selanjutnya kata beliau, tadi kan yang lebih panas dari neraka. Nah, sekarang di neraka itu, Pak, dikatakan sebagian riwayat di neraka itu ada la yarawna fiha syamsan wala zamharira dalam surah Al-Insan. Apa zamharir? Dikatakan dalam riwayat bahwa zamharir itu adalah nama neraka yang dia itu bukan panas, sebaliknya dingin. Tapi dinginnya jangan dibayangkan dingin kulkas. Dinginnya itu bahkan orang dari jarak sekian tahun ketika sampai itu mungkin langsung hancur badannya saking dinginnya. Istilahnya yang paling dingin lah yang kita tahu itu kan nitrogen. Saya pernah dapat ya, ada di salah satu tayangan betapa banyak di kapal-kapal pesiar itu kan mereka nyoba-nyoba makanan, chef-chef itu nyoba bikin es krim dari nitrogen, Pak. Kena tangan eksiden, itu tangan diamputasi karena sudah mati saraf-sarafnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa ternyata benar ketika Allah menyatakan qulna ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin, tapi bukan dingin saja, wa salaman ala Ibrahim, dan dingin yang mendatangkan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Karena ternyata banyak dingin yang mematikan dan membunuh. Nah, dari zamharir dikatakan ada neraka yang sangat dingin, tapi ada yang jauh lebih dingin, kata Sayyidina Ali ketika ditanya. Apa? Minta barang, minta kebaikan, minta hajat kita kepada orang yang pelit, medit, kata bahasa Labu Pahit. Macet, Pak. Minta kepada orang bakhil. Apa bela alasannya? Tak keluar. Mendi cerita kita kecil dulu tuh, minta duit di paman gober itu selesai. Pamannya Donald Bebek itu bedepitnya minta ampun, padahal suginya mah luar biasa. Yang seperti sering saya sampaikan, seperti ngenggam banyu dak pelus, air dipegang di sini nggak netes. Ini berarti apa? Berarti saking bakhilnya itu orang. Minta sesuatu kepada orang yang bakhil percuma, dingin weh.
Man bahasa Inggrisnya juga kayak gitu. Kenapa? Dak akan cair Pak dari dia. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ketika ditanya wahai Ali, apa perkara yang jauh lebih dingin dibandingkan dengan zamharir, dengan neraka yang sangat dingin itu? Kata Sayyidina Ali, ya lihatlah orang-orang bakhil ketika dia minta dingin, tak tahu baik dia. Jalan Pak, tolong dak kate. Tolonglah Pak, begawi banyak-banyak katanya. Tolong Pak, makanya hidup ni rajin-rajin berusaha. Dobe alasan dia untuk supaya duit itu tidak keluar. Dingin Pak, tak tergoyah sedikit pun. Maka meminta sesuatu kepada orang yang bakhil itu sudah macet, kata Sayyidina Ali. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan was-sabru amarru ay ashaddu murran minas sum. Sementara beliau menyatakan kesabaran itu jauh lebih pahit dibandingkan dengan racun sekalipun. Wa qila an-namimah amarru minas sum. Sementara dalam pendapat yang lain bukan sabar tapi an-namimah, yaitu fitnah terhadap seseorang itu jauh lebih buruk, lebih berbahaya, lebih beracun daripada racun itu sendiri. Lebih pahit. Maksudnya bagaimana? Lebih kejam. Pada aspek kesabaran, kenapa dibilang lebih pahit? Karena begini, ikhwan. Sudahlah jatuh tertimpa tangga. Ada fulan bin fulan nih. Dia bawa anak, misalnya naik motor, sama-sama berhelm, disenggol, kemudian kedua-duanya kecelakaan, patah tulang, eksiden seperti itu, sakit. Ternyata karena yang banyak yang sekeliling orang itu memberatkan bahwa yang salah itu bapak, baru sudah benar. Kemudian ternyata orang yang nabrak itu dia dibebaskan. Kemudian ini dua orang anak beranak kemudian jadi tertuduh jadi yang salah. Sudah dia sakit, jatuh, barang hancur, motor hancur, masuk rumah sakit, tidak kasih duit. Kemudian ternyata dituduh bahwa mereka yang bersalah, jadi tertuduh, bukan jadi korban tapi jadi pelaku. Nah, disitulah kesabaran terasa pahit, Pak. Yang ada membaca balas dendam. Kalau ada kekuatan pengen balas dendam, tidak baca santet kira-kira. Tapi ternyata dia milih untuk sabar. Berat pasti sabar. Bagaimana tidak? Ada anak yang kemudian dia baru kehilangan anak. Kemudian anaknya dituduh yang macam-macam, misalnya dituduh pencuri. Kemudian betul katanya, akhirnya anak sudah kehilangan anak, dituduh juga anaknya mencuri. Itu kan sakit sekali. Maka di situ dibutuhkan kesabaran. Maka betul ketika menyatakan fasabrun jamil, bahwa yang paling indah saat itu adalah bersabar. Sekalipun sabar itu sangat pahit. Jadi bukan dibilang bahwa sabar itu jahat seperti racun, bukan. Tapi maknanya ketika harus melakukan kesabaran di saat dimana kita tertimpa musibah yang beruntun, maka rasanya sabar itu pahitnya, nak negoknya susah, Pak. Sum di sini kan artinya racun, itu maksudnya perkara yang seperti pil yang kalau kita minum itu terasa pahit sekali, mau menelannya susah sekali, maka melakukan kesabaran itu susah. Tapi kemudian berarti sabar itu sabru natijatuhu halawah, bahwa sabar itu pasti akhirnya adalah bagus dan manis. Tapi inda sadmatil ula, ketika pada kali yang pertama, disitulah sabar itu terasa sangat pahit. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, tak terbayangkan bagaimana ketika banyak sahabat berangkat, maksudnya istrinya mengantarkan suami, tiba-tiba dicari-cari, mana suamiku sudah pulang. Ternyata, mohon maaf, suamimu kulihat tadi dia sudah syahid fi sabilillah. Bagaimana perasaan sang istri? Bagaimana perasaan orang-orang ketika berangkat haji, tiba-tiba pas balik ternyata ladak kate lagi. 2000 berapa Pak yang terjadi tsunami di Aceh? Mereka termasuk adalah orang-orang yang selamat dari tsunami. Berangkat, kampung, rumah, dusun, anggota keluarga masih lengkap. Ketika pulang, 40 hari dari situ, ketika pulang luluh lantak. Pahit, Pak. Susah. Kalaupun ditelan tuh seperti menelan, apa istilah menelan pil pahit. Tapi memang seperti itu rasanya.
Tetapi dalam nasihat yang lain, bukan sabar yang terasa berat, dinyatakan yang terasa berat dan pahit itu apa? An-namimah, fitnah. Dan itu juga sama seperti tadi, ketika ada orang yang memfitnah orang lain, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Terjadi pembunuhan, maka fitnah jauh lebih hebat, lebih kejam lagi dibandingkan pembunuhan. Karena kenapa? Orang kalau sudah terfitnah, nama baik itu akan terus dikenang orang banyak. Maka khani melakukan Allah SWT, 7 hal ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ini menjadi catatan-catatan bagi saya dan kita semua, bahwa betapa banyak ada hal-hal yang menurut kita itu hebat, ternyata ada yang jauh lebih hebat lagi, sebagaimana disampaikan oleh beliau. Maka ikhwan dan melakukan Allah menjadi penguat dan penuntun, pengingat bagi kita bahwa benar ketika seseorang sudah berjalan dalam koridor yang baik, dihiasi dengan akhlak yang baik, kemudian dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hidupnya akan diberikan kedamaian, keamanan, kenyamanan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum waktu habis, silakan kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal mashkuran. Silakan diaturi kalau dia nak bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup mengambil keberkahan bulan Sya'ban, waktu-waktu yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala ahli wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا وصلته ولا دين الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا طاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.